Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau aja beberapa detik lebih lambat, mungkin cerita-ceritanya dalam video kali ini takkan seindah yang kalian lihat ya. Tapi di hari itu entah keberanian, keajaiban, atau sedikit harapan yang menjadi penyelamatnya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah momen-momen dimana beruntungnya anak-anak ini berhasil diselamatkan sebelum terlambat. Nomor 7. Ancam anak sendiri. Pada 24 Juni 2022, polisi tiba di sebuah rumah setelah adanya laporan tentang penculikan anak. Hello. What's going on? The father's in there breaking stuff with my son in there. I need you guys to get him out. Okay. Yeah. Seems Can you just keep an eye? Yeah. Okay. So my son's 1 year month old, okay? I've been Okay, trying to tell him to leave and he won't leave. okay, does he live here? No, Okay, where does he live? in West Sacramento. Huh? In West Sacramento. Okay, and he's He's supposed to be on visit with my kids uh-huh. and he's not leaving. Okay. And we had a couple drinks together and he went a little far. So I asked my daughter to go use the phone upstairs because he broke our phones. So we're not allowed to call. So he's in there, and if he knows that you guys are out here, he's gonna flip a script and keep my kids in there and hurt them. Okay, so I need to go back in there so he doesn't hurt my kids. okay, Please. wait a second. Is there any weapons in there or anything like that? No, Okay, can we go in there and talk with him? please. Okay. Dari suaranya yang bergetar sih, kita semua bisa menduga lah ya kalau mantan suaminya ini sangat berbahaya dan dia jelas ketakutan guys. Bahkan waktu polisinya masuk, sang bocil sudah jadi tahanan di mana di lehernya ditodong pakai pisau juga loh. Ma'am, right. Put the knife down. Give us air. Can we get 3 additional please? Come here. Leave that kid. Okay, come here. Kondisinya pun tambah kacau setelah mantan suaminya ini mulai teriak-teriak, minta ditembak, dan tidak mau membiarkan anaknya lepas dari genggamannya. Nah, nyereminnya lagi bukannya menyerahkan diri, tapi dia malah membakar rumahnya ini dari kamar mandi dan membuat situasinya semakin memburuk. Alive and moving? Yeah. You're alive and moving. Had baby and I both in right hand. Hey, you need to tap. You need to move. Stop. Good, good. You want to get tapped, dude? Let us know. Good, good. Right there, on the bed. There's a wall right there. He's inside of the bathroom. It's way too much smoke. I can't see anything past the second pillar. So if you go in, I can't see you at all. Beruntungnya meskipun rumah sudah penuh dengan asap, tapi 10 menit kemudian petugas pemadam datang dan mereka berhasil mengebor lubang di dinding kamar mandi serta menyelamatkan sang bocah sekaligus bapaknya ini. Mengejutkannya, anak itu mengalami luka bakar dan keracunan asap, tetapi berhasil pulih setelah dirawat di rumah sakit selama sebulan ya teman-teman. Dan mantan suaminya ini juga dirawat karena luka bakarnya serta kemudian dibawa ke penjara dengan hukuman 12 tahun di dalam sana. Nomor 6. Jatuh dari mobil. Pada 15 September 2021, polisi dikirim tuh ke jalan raya setelah seorang pengemudi menemukan ada anak laki-laki berusia 3 tahun yang terjatuh dari mobil orang tuanya. What happened? So quick. So what I've never happened? seen anything like that. The silver car, best I can tell, it's Yeah. silver. Pulls around, I see the damn doors open, and this kid comes rolling out of it. He falls out of the car, He just came falling out of it, slide, rolls all the way and over. the car took off. And the car just kept going. Which way to go? It Silver kept- SUV pickup? No, just a caravan of car, just a car. Is it a car or like Car. yours? Yeah, no, like a car, like a regular, sedan. Yang lebih mengejutkannya, orang tua anak itu terus jalan tanpa sadar anak mereka tuh telah hilang guys. Nah, ketika polisi nanya ke mereka, alasannya tuh nggak masuk akal. Selama penyelidikan, polisi menemukan bahwa pengemudinya yang merupakan saudara laki-laki ibu ini punya narkoba di mobil dan mengaku enggak sadar kalau anak itu telah terjatuh. You have your ID? You don't have anything? Can I get your name? You got my name. He got your name? All right. Have y'all been smoking? Yeah, I've been smoking one joint. When? Like a couple, like 20 minutes ago. 20 minutes ago? And you're driving? 4 kids in the back seat? I had a window down. You had your windows down? Were you smoking in the car? Yeah, like one time.
You were smoking in the car with them in the back? Had the window down. Do you have any more weed in the car? Can you step out for me? Polisi juga menemukan zat ilegal lain milik ibunya di mana jelas ya membuat situasi saat itu semakin memburuk. Alhasil, ibu dan saudara laki-lakinya ini ditangkap ya guys. Ibu itu dihukum dengan masa percobaan lebih dari 4 tahun karena kelalaian dan juga kepemilikan zat terlarang. Sementara saudara laki-lakinya dapat hukuman 6 bulan penjara dan 3 tahun masa percobaan karena kelalaian dan juga pelanggaran lalu lintas. Nomor 5. Hampir tenggelam. Setelah dapat laporan kalau ada seorang ibu yang panik karena nggak tahu anaknya kemana, Where's the baby at? Where's the baby? Where? 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 He's somewhere over there. Where is he at? Oh shit! Oh shit! Oh Lord! ternyata petugas Meatia Sanderson malah menemukan ada bayi tenggelam di dekat kolam dong. Nah masalahnya meskipun lagi bawa peralatan berat dan juga aslinya takut sama air, namun dirinya memberanikan diri ambil resiko untuk menyelamatkan nyawa bayi itu. Dengan rompi, ikat pinggang dan juga sepatu bot yang beratnya mencapai 18 kg, Sanderson langsung lompat masuk ke dalam airnya ya teman-teman. I'm getting him. Singkat cerita, nyawa bayi ini berhasil terselamatkan. Bahkan setahun kemudian dia malah dapat penghargaan Outstanding Law Enforcement Officer Awards karena keberanian dan juga instingnya dalam mengatasi rasa takut serta keterbatasan. Nomor 4. Ditinggalin di mobil. Saking semangatnya belanja buat hari ibu, pada 11 Mei 2024, seorang ayah bernama Raul Rielo Fernandez sampai lupa kalau dia meninggalkan anak ceweknya yang baru berusia 3 tahun di mobil sendirian. Masalahnya, dia ini ditinggalkan di mobil selama 30 menit lebih dengan kaca yang tertutup dan juga mesin yang mati ya guys. Anak itu sangat terganggu dan tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya karena adanya perbedaan bahasa. Are you okay? And she was saying no. She was crying and I was like, do you want me to open the door? And she said yes. So I called Tajay and then he was walking out with the girl, and then once Tajay and the girl from Sam's Club were here, I opened the door, I picked her up out of the car. She was very flushed. She looked like she'd been in there for a while. Okay. Bawling her eyes out. She didn't speak English. All she could really say was Papa. So it was hard to understand or get her, but they then called inside. We're looking for him and I stayed out here with her and gave her my water. Nah, situasi perlahan-lahan mulai membaik ketika tiba seorang petugas medis yang bisa berbicara bahasa Spanyol dan juga menenangkan anak tersebut. Papi. It's okay. You okay? You okay? Papa. Okay. My baby, my life. Okay. No tengo antecedentes, no tengo una multa. I don't speak Spanish, so just uno. Just stay here, okay? Stay. Sí, no problema. Waktu dikeluarin, bocah ini cuma bisa nangis, badannya berkeringat banget, dan satu mukanya merah total. Ayah anak itu kemudian ditemukan dan juga mengaku lupa telah meninggalkan anaknya di mobil karena terlalu sibuk berbelanja ya teman-teman. Namun, polisi tidak memandang ringan kasus ini karena banyaknya kasus kematian akibat stroke panas di dalam mobil. Dan ayah itu ditangkap serta dituduh lalai sementara anaknya diserahkan kepada ibunya yang tiba beberapa saat kemudian. Nomor 3. Diculik.
Berkat Prentice Weatherford pada 2 Juli 2021, ada seorang pria bernama Robbie Walt yang menculik seorang gadis kecil yang sedang bersepeda. Seorang saksi saat itu yang bernama Prentice Weatherford melihat kejadian itu dan juga langsung mengejar mobil Robbie sambil menelpon polisi, teman-teman. Beruntungnya dalam waktu 30 menit doang setelah itu, penculikan gadis berusia 6 tahun berhasil digagalkan. Dilansir dari situs Inside Edition, satu divisi polisi Kentucky saat itu langsung mencari mobil si tersangka ini ya. Untungnya waktu ditemukan gadis ini tidak terluka sama sekali dan cuma dalam kondisi nangis doang. Sedangkan Robbie yang saat itu berusia 40 tahun mengaku kalau dia berencana mengembalikan gadis itu ke rumahnya karena takut akan menyakiti gadis ini. Meskipun awalnya mengaku tidak bersalah, Robbie akhirnya mengakui tindakannya dan juga dihukum 13 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat serta terdaftar sebagai pelanggar juga ya guys. Nomor 2. Ditabrak orang mabok. Gak ada yang tahu kapan manusia bisa dapat hari sial ya. Contohnya seperti Myrna dan juga Leslie, yaitu seorang ibu dan bocah berusia 8 bulan yang ditabrak sama seorang pria di Amerika ini. Mobil itu menghantam trotoar dan menabrak ibu serta anaknya ini ke sebuah toko, teman-teman. Anak berusia 8 bulan itu langsung terjebak di bawah mobil dan mengalami patah tulang tengkorak serta luka bakar di bahunya. Sementara ibunya mengalami patah kaki yang parah ya. Dalam waktu singkat, Leslie berhasil diselamatkan dari sana karena bantuan semua orang di sana dan buru-buru langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pelakunya ini langsung mengaku bersalah serta dijatuhi hukuman 5 hingga 15 tahun di dalam penjara. Nomor 1. Diculik dan dicabuli. Pada 25 Juli 2022, polisi memberhentikan sebuah mobil karena jalannya tuh tidak stabil ya guys. Nah, di dalam mobilnya mereka menemukan ada 6 bocah bersama seorang pria yang bernama Jeremy Guthrie, di mana tampak seperti ayam mereka. Okay, and then you have a bunch of kids in the car. How many kids? You have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Who are these kids to you? This is my friend. That's your friend? Namun, situasi semakin memburuk ketika polisi sadar bahwa Jeremy ini lagi mabuk dan nunjukin tanda-tanda yang mencurigakan. Ya, setelah diselidiki, terungkaplah bahwa Jeremy telah melakukan pelecehan seksual terhadap 2 remaja berusia 12 tahun, termasuk salah satu yang mengalami keguguran setelah diperkosa selama 1 tahun. Jeremy pun dianggap bersalah atas 9 tuduhan penetrasi terhadap anak di bawah umur dan kasusnya sedang dalam proses pengadilan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.